Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang sekali kita dapat berjumpa dalam program Esensi Ajaran Islam. Saya Muhammad Arifin. Untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai ketakwaan. Bagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam mengupas tentang ketakwaan ini. Untuk mengetahui lebih dalam, di studio telah ada narasumber kita, yakni Bapak Maulana Abdul Basit Syahid. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak keadaannya? Alhamdulillah sehat. Seperti yang tadi setelah saya katakan Pak, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai ketakwaan. Lalu bagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam mengupas tentang ketakwaan ini? Bisa dijelaskan Pak kepada kami semua? Ya, ini episode yang ke-95 dan kita akan bahas berkenaan dengan ketakwaan. Selalu kita dengar takwa yang selalu disebutkan di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa kata takwa itu berasal dari kata waqa yang berarti menjaga diri atau melindungi. Oleh karena itu kalau kita lihat wikayatun dalam bahasa Arab artinya perisai. Ya, kita tahu fungsi perisai itu adalah untuk melindungi si pemegang itu dari serangan atau apapun juga. Sehingga dia merasa terlindungi. Oleh karena itu secara garis besar kalau kita lihat ada sebuah riwayat dari Hazrat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mendefinisikan kata takwa itu dengan sangat luar biasa sekali, falsafah takwa itu. Beliau mengatakan bahwa itu riwayat tentu saja sabda Rasulullah SAW bahwa seorang muttaqi itu adalah orang yang berusaha menjaga dirinya ketika berjalan di atas semak-semak. Dia akan berusaha menjaga langkahnya, akan berhati-hati sehingga tidak ada seekor duri pun, sebuah duri pun yang bisa mengoyakkan bajunya. Ya. Artinya seseorang yang berjalan di atas di tengah semak belukar yang penuh duri dan dia akan berhati-hati menjaga dirinya. Nah, itulah ya gambaran orang muttaqi ini. Jadi seseorang yang berusaha menjaga langkah hidupnya itu untuk menjaga dari perbuatan-perbuatan yang bisa memudaratkan dirinya. Berusaha untuk menjaga, menyelamatkan dirinya. Nah, itu salah satu batasan yang paling mudah kita pahami ini. Banyak lagi, ya, tetapi sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, riwayat dari Ka'ab bin Malik itu, yaitu Ubay, ya, itu untuk menjaga dirinya ini. Nah, lebih lanjut di sini. Dan ini kalau kita lihat, sehingga Hazrat Masih SAW pernah bersabda di dalam salah satu syairnya bahwa yang kurang lebih artinya sebagai berikut, bahwa segala kebaikan itu akarnya adalah ketakwaan. Kalau takwa itu ada, maka segala sesuatunya pun akan menjadi baik. Oleh karena itu, ya, kalau kita lihat seluruh aturan Al-Quran, syariat dan contoh Rasulullah SAW itu membimbing manusia atau pengikutnya untuk menempuh jalan-jalan ketakwaan itu supaya dia selamat sampai kepada tujuan.
Oleh karena itu kita lihat bahwa di dalam Al-Quran itu banyak petunjuk-petunjuk, ya, diberikan guideline menuju jalan ketakwaan, ya, sampai sedetail-detailnya ini. Nah, di sini dalam bab ini kita akan sampaikan beberapa sabda dari Hazrat Masih Maud alaihissalam. Salah satunya misalnya di dalam kitab Ayam Sulah. Beliau menyatakan, di dalam kitab suci Al-Quran lebih banyak penekanan pada kesalehan dan ketakwaan daripada perintah-perintah lainnya. Dasar pertimbangannya adalah karena ketakwaan memberi kekuatan untuk menolak kejahatan dan mendorong manusia ke arah yang serba baik. Ketakwaan dalam segala hal merupakan jimat yang menjamin keamanan dan sebagai benteng untuk menjaga serangan segala keburukan. Seorang yang bertakwa akan bisa menghindari segala pemikiran yang sia-sia dan berbahaya yang akan membawa kebinasaan bagi manusia. Pemikiran berbahaya demikian hanya akan menebarkan benih perpecahan di antara manusia akibat dari tindakan yang tergesa-gesa, rasa kecurigaan, dan membuka diri mereka terhadap kecaman orang. Jadi di sini sudah jelas sekali bahwa seseorang yang bertakwa ini menganggap satu-satunya perisai, satu-satunya pelindung dirinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita selalu dalam pikiran kita, ya, sebelum bertindak bahwa ada di atas kita ini wujud yang selalu memperhatikan kita, maka insya Allah, ya, orang yang semacam ini akan berusaha dan akan terselamat dari berbagai macam keburukan. Ya. Tapi ya ini selama kita hidup, itulah perjuangan kita. Itulah jihad terbesar kita. Ya, melawan hawa nafsu, melawan ego, melawan itu. Karena setiap saat sebagaimana dalam Al-Quran, setan itu akan selalu mencari kesempatan, menunggu kesempatan kapan kita lengah. Oleh karena itu, ya, itulah, ya, ciri orang bertakwa ini, dia akan berusaha, ya, meraih perlindungan Allah Ta'ala, menganggap bahwa Allah Ta'ala sebagai perisai dari segala keburukan itu. Nah, itulah yang mencari perlindungan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini dikatakan bahwa bila ini sudah ada dalam diri manusia, maka sebetulnya itu relatif, ya. Artinya seberapa tingkat ketakwaan, ya, seseorang itu dicapai, maka sebegitu juga dia akan bisa melindungi dirinya dari segala keburukan. Kan begitu. Contoh yang jelas, kalau tameng kita ini kecil, ya, tidak bisa kita melindungi diri kita seluruhnya dari serangan atau lemparan batu orang, kan itu. Iya. Nah, seberapa besar perisai kita, ketakwaan kita, maka semakin aman orang yang berada di belakangnya ini. Nah, jadi selama hidup kita itulah kita berusaha bagaimana kita memperbesar ruang atau cakupan ketakwaan itu. Nah, ini akan terus selama kita hidup, ya, kecuali para nabi, ya, kecuali para orang-orang yang sudah dijamin keselamatannya, ya, yang itu akan terus berjihad, berjuang untuk mempertahankan diri kita. Ya. Oleh karena itu lebih lanjut dikatakan bahwa memang keimanan itu naik turun. Ya. Selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dan orang-orang yang sudah dijamin kemaksumannya, ya, itu akan terus turun naik ini, ya, keimanan itu. Nah, selama kita berusaha, maka bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama kita ini. Persis badan kita juga, kan, badan kita ini pada umumnya sehat, kan, sehingga segala penyakit yang ada di sekeliling kita ini, entah virus, entah bakteria, entah apa saja itu, kan, sebenarnya ada di mana-mana,
Tapi seseorang yang memiliki kesehatan imunitasnya tinggi, dia akan tetap terjaga. Kan begitu. Maka kita sering mendengar ungkapan, wah ini kondisi sedang drop, katanya kan. Nah, makanya kena, entah kena influenza, kena macam-macam. Kan begitu. Oleh karena itu, kita akan selalu berusaha untuk menjaga ketahanan tubuh kita. Nah, sama dengan ketakwaan itu. Ya, manusia ini ada turun naik keimanannya. Yang disitulah perjuangan selama kita hidup ini. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kan. Macam-macam godaannya. Jadi, kapan saja, ya itu setan itu akan selalu berusaha kapan kita lengah, kapan kita tidak waspada. Disitulah akan diserang ini. Kan begitu. Dan oleh karena itu selalu kita di dalam bab-bab sebelumnya kita selalu harus beristighfar, kan, bertobat, beristighfar, ya, untuk selalu meminta perlindungan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Lalu tadi Bapak juga telah menjelaskan bahwa takwa itu ialah perisai yang melindungi kita. Lantas jika seseorang itu sudah memiliki perisai itu, apakah keburukan-keburukan itu masih bisa dapat menyerang kita? Ya itu tergantung makanya tergantung perisainya. Tadi saya sudah berikan misal, kalau perisainya kecil, ya tidak bisa melindungi diri kita semuanya. Ya, itulah ketakwaan kita harus dipertingkatkan. Kalau perisainya bertambah luas, itu bisa melindungi diri kita semua, nah itu kita lebih aman. Oleh karena itu, di dalam perjalanan hidup kita ini kita harus meningkatkan ketakwaan kita, berusaha untuk memperluas ya perisai itu sehingga kita dapat terlindungi. Jadi harus berusaha untuk mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situlah Allah Ta'ala akan memberikan perlindungan kepada kita ini. Jadi selama itu hidup kita, nah kemungkinan untuk dapat itu akan selalunya ada. Kan begitu. Jadi ketika manusia hidup, selama hidupnya akan selalu ada ya kemungkinan itu. Ya, karena setan itu memang ditugaskan oleh Allah Ta'ala ya untuk berusaha menggoda manusia dengan berbagai cara, kan. Itu di dalam surat Al-A'raf, dalam berbagai mengenai pembahasan mengenai setan, mengenai iblis kan sudah diterangkan. Allah Ta'ala yang mengizinkan, kamu silahkan gitu. Tapi dijelaskan bahwa helah kamu, usaha kamu tidak akan berhasil mengungguli atau mengatasi orang-orang yang saleh, orang hambaku yang saleh. Kesalehan itulah yang dikatakan hasil daripada ketakwaan. Ya, amal saleh apa semua yang bisa selalu memperkuat, memperlebar perlindungan kita ya, terhadap serangan-serangan itu. Nah itu oleh karena itu ya selama kita hidup itulah perjuangannya. Ya, jadi kalau tadi pertanyaannya apakah orang yang sudah mendapatkan ketakwaan akan ini, ya ketakwaan ini kan relatif. Ya, ketakwaannya seberapa kan? Iya. Dan itu ketakwaan itu luas, artinya ya seberapa kita bisa mempertahankan dan menambah ketakwaan kita. Dan oleh karena itu selama kita hidup, itulah kita berusaha menjaga langkah kita, menjaga tingkah laku kita, amal kita, sehingga serangan setan yang setiap saat bisa menyergap kita ini kita bisa terhindar dan terlindungi. Kalau Pak, misalkan perisai secara jasmani itu kalau kita amati bisa melindungi orang di sekitar kita juga, terutama yang di belakang kita. Lalu kalau misalkan ketakwaan ini secara perisai rohani ini apakah bisa melindungi orang-orang sekitar kita juga dari keburukan, Pak? Itu kan begini, biasanya orang-orang yang bertakwa ini memiliki pengaruh juga sekelilingnya. Kalau Rasulullah SAW memiliki ketakwaan yang tinggi kan ada juga pengaruhnya kepada keluarganya, kepada ini. Tapi walaupun amalnya masing-masing nanti, tapi terang karena biasanya orang-orang yang begini ini orang bertakwa selalu mendoakan juga
orang sekelilingnya, kerabatnya. Makanya diajarkan di dalam Al-Quran, sabda Rasulullah SAW, doa-doa untuk keluarga, anak, turunan kita kan. Nah, pengaruhnya mesti ada, ya. Siapa saja yang berada di belakang perisai itu, bila semua berpegang teguh, ya akan terselamat, kan begitu. Nah, ini kan perisai ini kan bisa bagaimana kita memegang perisai itu, paham tak? Nah, kalau siapa saja yang di belakang berlindung di perisai itu, ya dia akan terlindungi. Nah, siapa saja yang melepaskan diri dari lindungan perisai itu, dia akan terekspos, akan terpapar kepada bahaya itu. Tapi disitulah perlunya kita usaha, bukan hanya usaha kita pribadi, tapi juga usaha-usaha orang yang berusaha kita lindungi. Harus sejalan. Ya, kalau tidak, ya sama nasibnya. Dia akan terlempar. Kan itu bukan hanya itu, tapi dia harus memegang erat ya perisai itu atau orang yang di belakangnya itu. Nah, itu memang akan selalu begitu. Oleh karenanya lah kita diajarkan doa-doa untuk tidak hanya melindungi diri kita, tapi juga untuk keluarga, saudara, dan selanjutnya. Tapi yang jelas bahwa masing-masing memiliki peran. Ya, bagaimana dia berusaha untuk melindungi dirinya dari segala godaan setan itu. Ya kan, akhirnya setiap orang bertanggung jawab atas amalnya sendiri. Kan begitu. Karena manusia ini tidak bisa hidup sendiri, dan manusia ini dipengaruhi oleh lingkungan, maka kita harus menyesuaikan diri dalam lingkungan yang suci, yang bersih ini. Baru kita akan mendapatkan juga kemajuan dalam ketakwaan kita ini. Baik Pak, di awal tadi Bapak mengatakan bahwa ketakwaan itu relatif, jadi seperti perisai ada yang besar, ada yang kecil. Lalu bagaimanakah kita untuk meningkatkan perisai itu supaya menjadi lebih besar, Pak? Ya kan, sudah jelas sekali dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang berusaha untuk mencari ketakwaan itu atau memperbesar ketakwaannya, ya harus mengikuti semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Di dalam surat Al-Baqarah di awal juga kan dia harus gimana sholat, ya, bayar zakat, kemudian berkeyakinan terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, baik ya kepada nabi-nabi yang terdahulu, apa semua kan. Dan di dalam Al-Quran itu banyak perintah. Nah, semua perintah itu harus dijalankan. Nah, itu satu. Yang kedua, ya kita harus juga berusaha untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa memudaratkan diri kita. Kan ada dalam Al-Quran itu ada perintah untuk kita menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa merugikan diri kita. Nah, persis makanya tadi dalam hadis, dalam riwayat yang disampaikan oleh Hazrat Ubay bin Ka'ab bahwa orang muttaqi ini adalah orang yang seolah-olah sedang berjalan di atas atau di antara semak belukar, dan dia berusaha sedemikian rupa hati-hatinya sehingga tidak ada duri yang mengoyak atau merobek menusuk badannya ini atau pakaiannya ini. Nah, jadi itulah gambaran orang bertakwa ini. Dia akan berusaha mematuhi segala aturan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah itu dari situlah sedikit demi sedikit, ya, mengenai sholatnya, mengenai puasanya, mengenai zakatnya, apa saja ya perintah dalam Al-Quran itu. Bahwa kita harus berbaik terhadap tetangga, ya, dalam berniaga, apapun juga dalam dealing seharian. Kita harus toleransi, harus menjaga hormat dalam sembahyangnya, macam-macam lah, kan itu. Nah, itulah semua jalan-jalan yang Allah Ta'ala sudah berikan kepada kita untuk kita ikuti. Baru kita akan mencapai ketakwaan. Insya Allah kalau misalkan perintah-perintah itu pun dijalani, ketakwaan itu akan meningkat gitu ya? Iya, itu akan meningkat ya. Walaupun itu memerlukan usaha yang sangat luar biasa. Makanya di dalam bab-bab yang terdahulu juga dijelaskan bahwa
manusia ini dengan kemampuan yang ada ini, ya, yang Allah Ta'ala anugerahkan, kalau dengan usaha sendiri itu tidak mungkin kita dapat mencapainya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Misalnya banyak hal, ya, kita ini tidak bisa dengan hanya usaha sendiri itu. Ya, mesti ada pertolongan yang lain. Makanya di dalam surat Fatihah sudah dijelaskan dengan jelas sekali, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, untuk menyembah, karena kita diberi kemampuan untuk beribadah, menyembah Tuhan, ya. Tapi untuk hidup pun, ya, kalau tanpa kurnia, tanpa pertolongan, tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan mampu, tidak akan bisa, tidak akan mendapatkan peluang untuk berusaha. Kan begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan sudah jelas itu. Ya, jadi secara detail sudah diterangkan sebelumnya bahwa manusia ini diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai ketakwaan itu. Tapi itu harus dengan usaha. Karena usaha ini juga, ya, ada jalannya. Tapi itu juga untuk kesana saja juga mesti ada kurnia Allah Ta'ala. Ya, banyak contoh, ya. Banyak di antara kita yang memiliki kemampuan untuk bersedekah, misalnya lah. Kan? Banyak yang punya kelebihan dalam harta. Tapi berapa di antara mereka yang betul-betul rajin dan rutin membayar canda, membayar sedekah, membayar zakat, atau apa? Kan itu. Iya. Kenapa? Karena tidak semuanya Allah Ta'ala memberikan kurnianya. Kan begitu. Nah, oleh karena itu, walaupun Allah Ta'ala memberikan kemampuan kita untuk beramal soleh, tapi tanpa kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, tanpa kesadaran, tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan mampu melaksanakan dengan benar dan tepat. Tetap butuh bantuan Allah Ta'ala. Butuh bantuan Allah Ta'ala. Kan? Apa sajalah. Ya. Iya. Allah Ta'ala sudah menyediakan sarana kehidupan kita, baik urusan untuk kemajuan dunia maupun kerohanian kita. Baik, tapi Pak, kan tidak bisa kita begitu saja jalan. Iya. Ya, harus juga diusahakan. Baik Pak, terakhir mungkin Bapak dipersilakan memberikan kesimpulan dari pembahasan kita pada episode kali ini. Ya, kita untuk kali ini kita membahas mengenai ketakwaan. Oleh karena itu, secara singkat tadi sudah kita sampaikan bahwa orang yang bertakwa ini adalah orang yang berusaha menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa memberikan kerugian kepada dirinya. Menjaga dirinya supaya selamat sampai kepada tujuan, menjaga dirinya dari segala hal-hal yang bisa menarik ketidakridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ya, dan orang yang bertakwa adalah orang yang selalu memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menganggap satu-satunya pelindungnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak, jazakumullah atas pemaparannya. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kita bersama Bapak Maulana Abdul Basit Syahid. Semoga apa yang telah beliau paparkan dapat menambah wawasan kita semua. Saya Muhammad Arifin beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.